bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Tadi latar belakang dosen di sekolah tinggi pertanahan nasional, tapi sebelumnya adalah doktoral di Badan Pertanahan Nasional sebagai kepala kantor pertanahan 8 tahun, kepala seksi pengumpulan dan pendaftaran tanah 10 tahun. menyangkut bagian pertanahan ya. Ya, karena dari pengalaman praktek dan juga dalam teori. Ya, memang digali ya mulia. Kebetulan beliau di samping ahli pertanahan bidang perdata juga punya pengalaman tentang tindak pidana pertanahan. Jadi itu yang kita mau gali. Terima kasih. Dulu. Baik, terima kasih ahli sudah berkenan hadir. Mohon untuk diterangkan sesuai pendapat ahli tentang hal-hal yang akan kami tanyakan, yang mudah-mudahan ini memberi keterangan. Baik, ya. Saudara ahli, sebagaimana kita ketahui, sebelum terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, kita tidak mengenal sejumlah hak yang diatur secara limitatif, apakah itu SHM dan seterusnya. Saya ingin saudara menjelaskan bagaimana kedudukan kiri kaitannya sebagai dasar hukum kepemilikan atas objek tanah. Silakan. Terima kasih. Jadi hak-hak atas tanah itu baru muncul setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi sebelumnya kan pasti orang itu memiliki tanah. Terutama dulu kan ada bukti-bukti pemilikan tanah. Dulu yang dianggap sebagai bukti pemilikan tanah adalah antara lain kiri, antara lain bukti penguasaan fisik yang diambil oleh komunitas sekitarnya itu menjadi bukti pemilikan tanah. Enak ada. Setelah tahun 60, kiri itu beralih menjadi petunjuk pemilikan tanah. Tapi kalau sebelum tahun 60 itu ada aturannya di Peraturan Mendagri 12/1962 itu tentang kiri. Nah, setelah 60 kiri itu sudah bukan 100% sebagai bukti pemilikan tanah. Dianggap sebagai bukti pemilikan tanah sebagai petunjuk. Baik. Pasca Undang-Undang Pokok Agraria kan tadi hanya berfungsi sebagai petunjuk. Bagaimana mekanisme bukti petunjuk ini kalau hendak ditingkatkan peningkatan haknya menjadi bukti yang diakui sebagaimana Undang-Undang Pokok Agraria? Contoh, bagaimana mekanismenya agar kiri ini bisa menjadi SHM prosedurnya? Prosedurnya kiri itu akan dimiliki oleh kantor pertanahan, di kantor pajak atau di desa. Dari sesudah tahun 60 itu desa memang membantu kantor pajak untuk meregistrasi. Ada beberapa yang sudah, karena kiri itu dalam perjalanan waktu sekitar 60 dalam perjalanan waktu tahun berapa itu ya, itu sudah beralih menjadi IPK, sekarang SPP. Sebagai yang paling penting bahwa bukti kepemilikan tanah itu ada keterangan dari desa bahwa memang yang bersangkutan itu memiliki tanah tersebut. Berdasarkan kiri ini, pengalaman saudara sebagai kepala BPN, ada tanah-tanah rakyat yang sifatnya partikulir mau ditingkatkan dia punya kiri. Prosedurnya apa saja yang harus dilengkapi kalau datang ke BPN ingin meningkatkan hak dari kiri yang tadinya baru petunjuk agar menjadi bukti kepemilikan SHM? Jadi kiri itu istilahnya bukan ditingkatkan, artinya kalau orang memiliki tanah dengan bukti kiri itu berarti tanah ada. Nah, itu tinggal didaftarkan untuk memperoleh
hak atas tanah, hak milik kepemilikan tersebut. Nah, yang BPN sendiri kan saya pernah itu kan tidak tahu tanah ini punya siapa toh, kan belum punya belum apa uang mau didaftar, sehingga BPN itu mengandalkan surat keterangan bukti pemilikan itu dari kepala desa atau lurah. Artinya jadi sebelum orang mengajukan sertifikat pasti akan diteliti kepemilikannya, sudah ada keterangan dari desa yang yang pengujiannya di situ. Baik. Setiap permohonan itu masuk ke BPN itu selalu pasti ada keterangan di situ. Kalau sudah pada tahapan BPN tadi sudah mengeluarkan perintah ukur bahkan melakukan pengukuran terhadap tanah Giri tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa Giri berikut segala kelengkapan dokumen dari desa itu juga sudah dilengkapi? Nah, jadi urutannya begini. Untuk pendaftaran kepastian hukum sertifikat itu pertama kali kepastian hukum daripada bidang tanahnya itu, yaitu kepastian hukum daripada letak bidang tanah. Itu harus ada bukti-buktinya. Kepastian hukum letak bidang tanah itu dibuktikan dengan yang disebut dengan asas kontrak itu dibuktikan dengan tanda tangan pemilik. Dan ada berita acara tanda tangan pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan. Nah, sekarang siapa yang mengetahui pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan? Ya bukan BPN karena baru mau didaftar. Yang mengetahui adalah kepala desa atau lurah. Jadi itu pertama kali sebelum diukur harus ada itu dulu. Berita acara pemasangan tanda batas yang diketahui oleh kepala desa. Nah, kepala desa itu membenarkan kepemilikan dan membenarkan kepemilikan yang berbatasan supaya betul-betul pemilik yang berbatasan itu yang menyetujui batasnya. Di situ dibawa ke kantor pertanahan untuk melakukan permohonan ukur untuk menentukan kepastian letak batasnya. Permohonan ukur itu ya sudah tadi pasti diteliti kalau ada tanda tangan kepala desanya. Nah, setelah itu baru dibuatkan surat perintah setor. Perintah setor untuk membayar biaya pengukuran. Nanti baru dilaksanakan pengukuran. Nah, pada saat pengukuran ini masih bisa bersama-sama dengan panitia peneliti riwayat tanah yang akan meneliti sekali lagi riwayat tanah itu betul enggak milik si A. Panitia riwayat tanah ini akan membuat risalah ini untuk tanah adat ya. Tanah yang permohonan tanah negara pun ya itu juga tetap ada namanya panitia peneliti riwayat tanah. Nah, panitia peneliti riwayat tanah itu staf BPN dan satu kepala desa. Jadi sekali lagi kepala desa dilibatkan di sini. Selain tadi yang sudah. Jadi kontrolnya saringannya di situ. Baik. Selanjutnya bagaimana kalau ternyata Giri tersebut tidak terdaftar di kelurahan? Apakah mungkin BPN akan melakukan proses pengukuran? Dan apakah tidak terdaftarnya Giri di kelurahan tadi menunjukkan Giri tadi bermasalah begitu? Kalau kasus saya, kalau yang tadi ya ceritakan itu berarti kan sudah ada keterangan dari lurah. Sudah selesai berarti ya. Nah, kalau misalnya belum terdaftar itu berarti urusan lain toh. Ya. Ya, misalnya belum terdaftar di kelurahan, belum kan tadi saya bilang belum tentu. Nah, kuncinya adalah di kantor pajak. Kantor pajak. Nah, Giri itu kan beralih tahun berapa itu sudah nggak ada Giri itu sudah nggak dianggap sudah beralih menjadi dari surat apa IPK sudah beralih menjadi SPPT. Nah, itu semua riwayat pajak itu ada di kantor kelurahan. Nah, sekarang kantor desa atau kelurahan itu nggak semua mencatat itu. Dia hanya sekarang pun ya sekarang ini tahun ini lurah itu hanya dapat kiriman dari PBB suruh bagikan gitu. Dia tidak mencatat gitu. Kalau begitu, apakah bisa diterangkan bahwa yang punya wewenang untuk menerangkan tentang absah tidaknya Giri itu adalah otoritas yang menerbitkan dalam hal ini ya kantor pajak tadi. Nah, apakah mungkin terjadi di kantor pajak ada tapi di kelurahan tidak terdaftar? Saya hanya ingin mengilustrasikan bahwa sebelumnya itu di tahun 60 ke sana itu memang ada rapat mingguan sehingga selalu terkoordinasi. Update-nya itu selalu dikirim ke kelurahan, tapi setelah itu katanya tidak. Nah, pendapat saudara bagaimana? Jadi yang apalagi terakhir ini, berarti sejak tahun 90-an itu sudah tidak mesti kelurahan punya daftar. Artinya bisa saja mutasi itu tercatat di kantor pajak, tapi kelurahan tidak ada datanya. Ya, itu banyak ya. Dan ini hal yang lumrah.
bukan menunjukkan ini konfirmasi Giri itu bermasalah. Bukan ya, lumrah ya, karena saya pengalaman saya pernah di kantor pertanahan Jakarta Timur sebagai kepala seksi pendaftaran tanah 5 tahun. Jadi ya tahu kalau di Jakarta itu Pak. Ya. Selanjutnya Giri ini kan ada mutasi dan ternyata ada kasus misalkan Giri tersebut tertera kelurahan tertentu. Sementara secara aktual tanahnya di kelurahan lain karena ada pemekaran. Misalkan Giri itu tertera di surat Girinya di Kelurahan Kapuk, tapi aktualnya sekarang lokasi tanahnya tadi ada di Cengkareng Timur. Apakah hal yang demikian ini juga merupakan satu kepatutan atau kelumrahan terkait adanya pemekaran satu wilayah? Yaitu ya wajar pemekaran, yang penting bidang tanahnya tetap itu, subjek pajaknya tetap itu, bidang tanahnya itu tetap itu akan diadministrasi oleh kantor pajak. Bahkan yang ini untuk cerita saja ilustrasi, sebagian besar Kabupaten Bekasi itu bukan sebagian kantor tanah di Kabupaten Bekasi masuk di Jakarta Timur, karena saya tahun 95-96 itu pernah membuat sertifikat penggantian di mana dulu wilayahnya Jakarta Bekasi Kabupaten itu. Nah itu kan berarti barangnya tetap, cuma akhirnya pindah menjadi barangnya tetap, tapi dan jadi kabupaten administrasinya saya. Jadi Jakarta Timur itu contoh, Giri pun juga begitu. Jadi dan jadi masalah sepanjang objeknya tetap. Kalau diukur kan mereka di kantor pajak itu juga punya ahli-ahli ukur, walaupun tidak seteliti yang di BPN, jadi mereka pasti sudah punya petanya. Ya. Apakah bukti-bukti konsistensi pembayaran pajak di lokasi tersebut juga kelurahan tersebut sama? Itu menunjukkan bahwa Giri tersebut adalah Giri yang dimaksud. Ya, jadi kan pasti yang pasti itu kan dicatat dari kantor pajak. Ya. Ini Giri ini itu sangat berlanjut. Kalau enggak ya berarti nggak akan ditagih ke yang bersangkutan. Ya. Terus manakala ada keterangan dari kelurahan yang justru secara tegas menjelaskan riwayat Giri itu dulu di kelurahan tertentu dan saat ini berada di kelurahan itu, hal seperti ini juga wajar penjelasan seperti ini dari kelurahan. Ya, penjelasan karena wajar karena kelurahan ini dulu pernah bekas kelurahan ini, sekarang jadi kelurahan gitulah. Memang biasa. Cuma ini jadi kalau di BPN jadi repot pergantian kelurahan. Karena sertifikat ini kalau di sertifikat kalau di pajak kan ya juga repot juga, dia yang penting tanya. Ya. Kalau sebelum tahun 60 kan mutasi Giri itu pasti disodorkan ke kelurahan datanya. Setelah itu kan ada istilahnya dulu rapat mingguan ya. Nah, setelah itu kan nggak ada kewajiban begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebuah Giri yang dia masih dengan tertera di kelurahan lama misalkan Kapuk, sementara wilayah itu sudah mekar menjadi kelurahan yang lain di antara misalnya Cengkareng Timur, ketika Giri tadi tidak diubah, ini lumrah saja atau memang harus diubah menjadi wilayah yang baru? Ya, artinya kepastian hukum daripada Giri itu atau informasi daripada itu kan informasi mengenai bidang tanah dan subjek pajak. Hanya berubah nama saja. Seperti tadi saya cerita, sertifikat dulu di Bekasi. Tahun berapa Bekasi masuk, sebagian Bekasi masuk Jakarta Timur sudah cukup lama. Tapi saya mau membuat sertifikat penggantinya itu baru tahun 95-96 sekitar itu. Padahal masuknya itu sudah tahun berapa. Artinya nama Giri di kelurahan lama dipertahankan itu ya biasa saja. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana dengan satu ini masih terkait dengan hak keperdataan atas tanah terhadap bukti hak dalam bentuk SHGB. Pertanyaan saya demikian. Bagaimana kalau sebuah Giri sudah diproses secara hukum dan dipertahankan, dia dimenangkan bahwa Giri itu milik subjek hukum tertentu dan ada perintah dari pengadilan agar SHGB tadi dikeluarkan Giri tadi karena itu tidak bagian dari SHGB. Maksud saya begini, SHGB yang di dalamnya tidak memuat Giri yang dilepaskan kepada SHGB tadi, apakah itu menunjukkan bahwa memang Giri ini mandiri, belum dijual atau dialihkan kepada SHGB tersebut? Jadi kembali ke SHGB ya. SHGB itu artinya kan tanah yang dimiliki oleh perusahaan ya, pada hukum. Pada hukum untuk
mendaftarkan pemilikan tanahnya Ya. di HGB, itu pasti dia akan membeli tanah-tanah penduduk. Nah, ini pembelian ini pasti ada bukti-buktinya, dari kiri mana, dari kiri mana, dari kiri mana. Itu pasti punya sketsanya. Terutama bukti pembeliannya harus ada. Ya. Nah, bagaimana kalau di dalam sebuah persidangan sudah dibuktikan tidak ada bukti peralihan hak dari Girik yang masuk kepada HGB tadi, dan kemudian ada putusan pengadilan yang menyatakan itu harus dikeluarkan, bahkan ada follow up tindak lanjut dari kantor BPN yang merekomendasikan SHGB tersebut untuk dibatalkan, dikeluarkan Girik tadi. Secara hukum apakah sudah cacat SHGB tersebut, terlepas belum ditindaklanjuti? Kalau jadi ini ada putusan Ya. di pengadilan Ya. yang mengatakan suatu bidang tanah, Ya. nah itu Harus dikeluarkan dari SHGB. bukti kepemilikannya disahkan oleh putusan pengadilan. Ya, disahkan oleh pengadilan. Ya, Girik tadi ya yang disahkan. Kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan. Diperintahkan untuk dikeluarkan dari. Nah, ini tinggal BPN melaksanakan untuk mengeluarkan sertifikat itu. Ya. Tidak perlu menunggu eksekusi lapangan menurut saya. Ya. Kadang-kadang sering yang mulia sering salah tentang nunggu eksekusi lapangan baru putusan ini dilaksanakan. Nah, ini berarti mana penghargaan daripada putusan pengadilan? Bisa tetap dilaksanakan putusan itu, nggak usah nunggu eksekusi, tapi nanti di dalam sertifikat itu ditulis belum ada eksekusi lapangan. Ini untuk menunjukkan rasa keadilan dan rasa penghargaan terhadap putusan pengadilan yang inkrah. Jadi apa gunanya putusan pengadilan yang inkrah kalau harus nunggu eksekusi baru diterbitkan sertifikatnya kalau sengketa kepemilikan? Ini dapat saya, tapi di yang jelas aturannya itu memang sekarang masih lanjut. Ada yang nunggu BPN nunggu eksekusi baru dikeluarkan sertifikat. Nah, mana penghargaan ke lembaga pengadilan? Nah, kalau menurut saya terbitkan sertifikatnya. Nah, untuk adilnya tulis di situ belum ada eksekusi lapangan itu. Baik, saya agak keluar terkait hak keperdataan dalam tanah terkait Girik tadi. Menurut pendapat ahli, bagaimana suatu peralihan hak Girik tadi dipindahkan dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain dengan proses namanya PBJB? Apakah itu juga bisa menjadi sarana sah untuk mengalihkan kepemilikan Girik tadi dari penjual kepada pembeli? Nah, kalau PBJB itu biasanya tanah adat yang dibeli oleh badan hukum. Jadi PBJB itu sebenarnya baru perikatan, belum jual beli. Jadi kalau umumnya adalah akta jual beli. Akta jual beli, baik itu kalau tanah negara, artinya tanah adat itu kalau dibeli oleh PT itu harus dilepaskan dulu atas tanahnya jadi tanah negara, baru dilakukan akta jual beli depan notaris. Tapi kalau dari tanah adat ke adat itu jual belinya di depan PPAT karena ada hak atas tanahnya. Dan saya pernah mendengar istilah asas pemilik tanah yang berhak dan asas pembeli beritikat baik dalam proses transaksi jual beli. Tolong dijelaskan maksudnya apa? Jadi hukum pertanahan kita menganut asas hukum adat yang ada di UPK. Kita semua tahu. Nah, hukum adat itu sifatnya adalah terang tunai. Jadi begitu sudah dibayar, ada kwitansi, ada saksi-saksi, sudah salaman, walaupun belum itu didaftar ke kantor pertanahan, hak itu sudah berpindah. Sekarang pun sudah sertifikat ya, belum ke PPAT, tapi penjual dan pembeli sudah jual beli di bawah tangan, ada saksi, tapi belum ke kantor pertanahan, itu hak sudah beralih. Nah, baru untuk supaya bisa didaftarkan harus dibuat akte PPAT. Untuk sebagai akte penting. Jadi kalau masih belum ke PPAT itu masih istilahnya di bawah tangan. Kalau ke PPAT otomatis bisa didaftarkan itu kalau kaitannya. Yang sekarang makanya orang sebelum ke PPAT bisa juga kan sudah beralih, tapi belum otentik. Ya. Jadi itu yang dimaksud sifat terang tunai itu ya sudah beralih. Itu asas hukum adat kita. Kantor pertanahan kita menganut sistem pendaftaran. Terlepas belum balik nama atau terlepas belum ditingkatkan haknya menjadi SHM dan seterusnya begitu.
Saya lanjut kepada pertanyaan yang semula tadi. Saya mengenal dua istilah tadi, pembeli beretikat baik dan pemilik yang berhak. Dalam konteks jual beli itu dilakukan oleh pemilik yang memang sudah berhak dan beralih kepada pembeli yang beretikat baik. Apa konsekuensi hukumnya? Sahkah jual beli tersebut? Ya sah, karena kuncinya adalah di penjualnya adalah yang berhak. Berhak. Nah, apa ukuran atau tanda atau parameter bahwa penjual itu adalah penjual yang berhak, bukan milik orang lain, bukan masih sengketa dan seterusnya? Bukti-buktinya karena itu belum terdata, ternyata belum BPN belum tahu, itu adalah dari desa. Nah, misalnya seperti keterangan sporadis, penguasaan sporadis, tidak bersengketa. Ya, itu dari desa yang tahu, BPN kan belum tahu. Termasuk menguasai fisik tanah itu. Penguasaan fisik tanah itu, bahwa jadi sebenarnya akhirnya kepentingan itu dari penguasaan fisik yang diakui komunitasnya. Tidak ada sengketa, sudah ada kelainan pemilikan, terus tanah negara yang dibuat jalan bekas-bekas tanah yang sudah dilepaskan itu. Ya. Selanjutnya begini. Terkait sertifikat tadi, saudara juga kan saya tadi baca kurikulum vitae juga pernah pendidikan penyidikan pidana pertanahan gitu ya, di mana tadi saya lupa dari baca Di Megamendung. ya, Megamendung. Pendidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil, walaupun tidak sampai jadi penyidik, tapi saya sudah punya pendidikan mengenai pidana pertanahan. Ya. Jadi 2 bulan nanti. Bagaimana posisi proses penyidikan dalam kasus pidana pertanahan dari seseorang pelapor yang dia punya bukti alas hak terhadap terlapor yang juga punya bukti alas hak, sementara bukti pelapor itu sendiri masih belum rinci begitu. Apakah yang pertama dilakukan itu adalah memverifikasi bukti pelapor agar firm bahwa ini pemiliknya begitu? Yang bukti pelapor itu juga harus istilahnya diklarifikasi, diklarifikasi ya. Sampai di mana dia melaporkannya, alasannya apa? Ya. Alasannya apa, kita lihat dulu, saya kan masuk alasannya apa, alasannya apa itu yang harus diteliti sampai ke misalnya alasannya kiri misalnya, dia harus diteliti jadi ini siapa yang mengeluarkan, pajak, berarti harus diteliti sampai pajak. Kalau belum kan berarti itu jadi bukti yang belum tuntas, belum sempurna. Artinya kalau ini terkait gitu ya harus diverifikasi juga ke kantor pajaknya tentang keabsahan diri tadi ya. Nah, ini saya kan juga nah, ini pasti ada pengecekan itu. Bagaimana kalau dalam prosesnya itu tidak dilakukan? Ya berarti tidak cermat lah, cacat hukum lah. Cacat hukum. Cacat hukum buktinya itu cacat hukum. Baik, selanjutnya kalau ternyata dalam proses ini baik pelapor maupun terlapor sama-sama punya alas hak, apakah di dalam proses penyidikan itu tetap dilanjutkan proses pidananya atau dipersilakan para pihak untuk melakukan gugatan perdata? Seharusnya harus ada gugatan perdata. Ya. Oleh siapa yang? Karena terlapornya juga punya alas hak, gitu ya. Gitu. Terlapornya punya hak, terlapor ngaku punya alas hak, ya harus diadu dulu. Baru ini dilanjutkan ke pidana. Baik, cukup dari saya dulu, mungkin rekan yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan ini. Saksi ahli, saya gambarkan bahwa seseorang mempunyai surat sebagai alas hak dalam suatu lokasi, ya, tapi mengklaim lokasi pihak orang lain yang memiliki juga punya dasar kepemilikan, yaitu berupa giring. Nah, langkah apa menurut ahli yang harusnya dilakukan apabila pemilik giring yang merasa memiliki menguasai lokasi tersebut, tetapi pemilik surat seperti SHGB lah ya, yang demikian luasnya, mengklaim bahwa lokasi si pemilik giring ini adalah termasuk di dalam SHGB-nya, sementara dasar penerbitan SHGB tersebut sama sekali tidak mencantumkan giring yang dimiliki si penguasa hak itu. Nah, saya melihat di sini
apakah ada perbuatan melawan hukumnya, atau bagaimana menurut ahli langkah apa yang harus dilakukan oleh supaya tidak terjadi perbuatan melawan hukum? Langkah utamanya itu suatu PT punya tanah yang luas. Ya. Ya, kemudian ada seseorang menduduki tanah tersebut, itu harus dipastikan apakah betul-betul masuk ke tanah tersebut. Nah, itu harus dilakukan, ada permohonan pengukuran pengembalian batas. Ada berita acara dulu bahwa objek itu memang yang dimaksudnya, jadi ada di dalam. Nah, itu harus ada berita acara pengembalian batas. Nah, baru setelah diketahui harus dicek dulu bukti daripada objek itu. Memang ya itu benar nggak dia punya bukti, misalnya dia terus yang tadi masuk di dalam SHGB itu punya bukti pemilikan, ya kembali harus diadu perdatanya dulu. Jadi kalau tahu-tahu dia sudah mengusir misalnya atau apa itu, atau ya artinya ya perbuatan melawan hukum lah. Intinya ini prosesnya, intinya harus ada pengembalian batas, terus dibuktikan misalnya dia menguasai visi di situ, termasuk nanti diukur. Oh ini kita harus dia masuk di dalam. Nah, kalau sudah begitu pemilik AGB bisa melaporkan pidana. Oh ini memasuki tanah saya, mau 385 atau 167 ya. Kalau ternyata dilaporkan terus nanti yang terlapor, saya punya tanah. Dari pidana dari penyidik polisi. Kalau gitu selesaikan dulu perdatanya, baru kita bisa mengatakan itu memasuki pekarangannya atau apa ya, 167 atau 385. Lanjut saya tanyakan, kan Bapak juga di samping ahli perdata juga ada pengetahuan tentang tindak pidana pertanahan ya. Nah ini sengketa adalah sengketa pertanahan. Nah, tapi terdapat tindak pidana di dalamnya. Apakah menurut saudara ahli laporan yang tadi dilakukan pemilik SHGB tersebut di polisi hanya meneliti atau menyidik saja surat-surat kepemilikan daripada yang terlapor sebagai penguasa tanah dari bertahun-tahun, biasa dari estabet, dari secara turun-temurun, kemudian dialihkan kepada seseorang dan dikuasai sekian tahun, ya, tiba-tiba pemilik SHGB tersebut itu langsung mengklaim bahwa itu tanah saya, dan bukan hanya mengklaim saja, melakukan pemukulan, perampasan semua barang-barang dan dikuasai lahan itu tersebut, ya. Itu apakah perbuatan melawan hukum apa, seperti apa itu? Apakah masuk perbuatan melawan apa? Perbuatan menhakim sendiri atau persekusi? Apakah masuk? Ini kan pidana umum ya, saya kan diminta pendapat kalau. Tapi ini kan menyangkut masalah pertanahan. Tapi tadi seperti tadi harus dibuktikan dulu bahwa dia bilang orang ini kan lapor, itu diperiksa di polisi yang tadi terlapor ini, kalau saya punya tanah, ini buktinya. Nah ini harus, yang tadi saya katakan, ini harus diselesaikan dulu perdatanya, baru dia bisa misalnya melaporkan pidananya dilanjutkan. Bagaimana kalau langsung dia lakukan laporan polisi, sementara penyidik tidak melakukan dasar daripada laporan itu, tidak melakukan penyelidikan tentang kepemilikan pelapor, hanya keberkenaan menuduh saja, menduga saja. Bagaimana akibat hukum terhadap kepemilikan seseorang, baik pidana maupun perdatanya? Itu berarti penyidik kurang cermat. Dengan cermat. Tadi argumennya kan harus itu, ada sengketa pemilikan kok tiba-tiba langsung pidana. Pada umumnya nih, dari pengalaman saya pada umumnya kalau sudah itu stop dulu. Silakan perdata dilanjutkan dulu.
Ya. Ini kan melihat kenyataan yang ada, ahli ada yang saya lihat kebanyakan daripada pengusaha-pengusaha besar yang pengembang-pengembang untuk menguasai tanah rakyat itu langsung main serobot saja dulu, timbul, kuasai, kemudian setelah melakukan perlawanan masyarakat justru dilaporkan. Nah, menurut ahli, apakah sengketa perdata atau pidana itu yang terjadi? Apakah keduanya pidana perdata? Ya, pidananya kan harus dilalui perdatanya dulu. Pidananya apa? Harus melalui perdata dulu. Kalau untuk proses itu, proses permohonan sertifikat apalagi luas ya dari suatu badan hukum itu ada namanya panitia peneliti wilayah tanah. Ya, sudah tadi dikatakan. Peneliti harus terjun lapangan untuk meneliti. Benar enggak tanah ini punya siapa, sudah dibeli oleh yang bersangkutan. Penelitiannya sampai seperti itu. Nah itu ada bukti-buktinya di kantor tanah yang namanya warka. Kalau pada saat permohonan namanya berkah. Kalau sudah berkas ya, kalau sudah terbit sertifikat namanya warka. Dan warka itu harus ada. Dan ada sketsa. Ini kan sudah keluar sertifikat. Ini pasti ada sebagian ini dulu punya si ini, dulu punya ini dibeli berapa ini. Ini ada, ini pengalaman juga itu. Pengalaman di kantor Jakarta Timur maupun di Jember, Sidoarjo. Jadi kita pasti akan meneliti. Jadi kalau untuk menentukan ada tindak pidananya atau tidak harus masalah kepemilikan didahulukan gitu ya. Ya jelas tadi seperti contoh orang dianggap seperti itu. Saya punya bukti ya, stop dulu. Mana buktinya? Nggak ada sih. Buktinya ini tidak beralasan apa? Tetap tidak bisa langsung langsung dilanjut dan aja. Oke, terima kasih yang mulia. Mungkin ada teman yang ini. Jangan berulang ya. Terima kasih yang mulia Tuan Izin saksi. Saya punya mutasi dari kantor pertanahan Kota Migrasi Jakarta Barat. Juga ada surat perintah setor. Ini terkait pengukuran, prosedur pengukuran. Apakah BPN mengeluarkan kwitansi ini itu ada arti dari proses-proses pengukuran yang saksi ahli uraikan tadi? Mohon izin yang mulia. Baik, ketika saya melakukan proses pendaftaran dan setelah itu saya menyerahkan berkas, BPN mengeluarkan kwitansi pembayaran untuk pengukuran. Apakah ada arti terhadap berkas-berkas yang saya sampaikan atas dasar-dasar hak kepemilikan tanah saya? Mohon penjelasan dari ahli. Terima kasih. Ya, sekali lagi tadi ya, saya akan menjelaskan proses tanah itu sampai jadi sertifikat. Pertama kali yaitu pemasangan tanda batas. Pemasangan tanda batas diketahui oleh kepala desa, ada surat pernyataannya. Itu baru diajukan permohonan pengukuran. Nah, permohonan pengukuran itu oleh kantor tanah pertama kali akan dikeluarkan surat perintah setor, silakan bayar ukur. Nah, bayar ukur baru nanti masuk dalam namanya daftar isian 302, daftar permohonan ukur. Ini semua. Artinya setelah dikeluarkan surat perintah setor ini terhadap dokumen-dokumen yang saya miliki itu diakui kebenarannya oleh panitia pengukuran itu. Ya, oleh kantor pertanahan. Ya. Pada saat pelaksanaan pengukuran itu biasanya panitia ikut turun meneliti lagi apa yang dikatakan oleh kepala desa. Panitia itu antara lain kepala desa lagi. Baik, Salah artinya satunya. ketika dokumen yang saya miliki itu kebenaran yang tidak benar, surat perintah setor ataupun kwitansi ini tidak akan terbit dari kantor BPN. Ya tidak akan terbit karena BPN mengakui ini sudah ada tanda tangan dari kepala desa membenarkan si pemilik sama membenarkan pemilih yang berbatasan, bukan membenarkan pemilih yang mohon ukur. Pemilih yang berbatasan harus dibenarkan juga oleh kepala desa supaya tidak keliru. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi ahli, kalau diri tidak tercatat di kecamatan, apakah itu bisa dianggap palsu? Ya, belum dipastikan. Yang penting kalau tidak tercatat di kantor pajak itu mungkin. Nah, sertifikat kuncinya adalah yang keluarkan lah, yang keluarkan produk. Sertifikat tanah, ngeceknya di kantor pertanahan dong, bukan di kantor polisi capil. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ahli seorang pernah melakukan penyidikan tentang pertanahan. Ya. Di sini yang saya tanyakan, apakah ini penyidikan untuk kasus tersebut hanya penyidikan yang sampai kelurahan atau kecamatan untuk menangani kasus tersebut? Nah, kalau saya dalam simulasi waktu penyidik kayak sipil pertanahan, walaupun tidak sampai jadi penyidik, tapi saya mengenai pendidikan itu ada simulasi, kan? Simulasi unik gimana? Oh, kalau ini ngeceknya harus kemana, sampai kemana itu ada. Oh ya, berarti harus ada konfirmasi dulu, jadi buat berita acara. Tapi kalau kasus tersebut mohon izin, sekali ini hanya sampai di kelurahan dan kecamatan, itu sebenarnya benar nggak itu? Ya, kalau menurut saya kurang cermat, artinya belum dapat dijadikan bukti yang otentik. Bukti otentik itu berarti harus instansi yang berwenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saksi, saya ilustrasikan sebuah kasus ya. Dalam sebuah kasus ada sebuah PT, Pak. Sebuah PT itu melaporkan seseorang dengan dua kasus berbeda, di tahun yang berbeda, dan menghadirkan dua orang saksi. Dua orang saksi meminta dua saksi dari BPN, Pak, ya, meminta penjelasan mengenai sebuah SHGB, mungkin nomornya sama, contoh mungkin nomornya 1234, Pak, ya. Nomor 1234 sama-sama fokusnya objeknya 1234, SHGB 1234. Nah, ternyata dua saksi dari BPN itu memberikan penjelasan berbeda. Satu menjelaskan waktu alas dasar pendidikan SHGB tersebut sebanyak 23 buah, yang satu lagi sebanyak 21 buah. Dengan otomatis juga itu dengan luas yang berbeda. Yang seharusnya luas dalam SHGB tersebut seluas 112.000. Ternyata dalam warga yang disebutkan berbeda-beda. Mohon saudara saksi jelaskan hal tersebut, koreksinya bagaimana? Ketika saya nggak melihat penerbitan SHGB atas sama kita mengikut misalnya, itu kan tadi sejak awal itu kita harus ada bukti-bukti kiri-kirinya. Nah, kiri-kiri bisa juga bukti kiri luasnya dibayar tahun-tahunnya buktinya misalnya luas berdasarkan kiri 10.000, tapi ternyata setelah diukur 11.000, ini tidak masalah kalau diterbitkan 11.000. Nah, terus yang jual belinya terhadap misalnya 100 orang, ya selanjutnya yang tetap markah itu ada, tetap berlaku tiba-tiba lo ini ganti jadi 200 orang ya, artinya tetap itu. Dan ini yang 100 orang ini harus ada ya. Harus ada ya. Harus ada, termasuk tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan yang tidak dibeli. Yang dipilih-pilihnya itu ada tanda tangan. Itu harus ada buktinya, itu menunjukkan bukti kepastian hukum letak tanah yang mau dimohon, entah dimohon siapa, dimohon perorangan, dimohon PT, itu tetap bukti kepastian hukum letak itu harus ada yang namanya surat berita acara pemasangan tanda batas, dan itu pasti harus diketahui oleh kepala desa karena kan banyak tanah belum didaftar lurah kalau di Jawa. Baik, terima kasih.
Selamat siang Pak. Ya menarik sekali ya. Ternyata dari cerita Bapak, maaf kalau saya simpulkan ilustrasi, kalau ternyata BPN itu juga penuh masalah ya Pak ya. Artinya berdasarkan pertanyaan rekan tadi selalu ada celah gitu ya untuk menyatakan satu, sekalipun itu HGB atau SHM itu bisa saja setelah diurut itu tidak memenuhi standar, misalnya seperti tadi harus ada berita acara dan sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi sangat mungkin satu HGB misalnya dalam HGB itu ditulis 112.000 meter misalnya, ternyata pada saat diperiksa itu hanya 8.000 meter, itu bisa nggak Pak kemungkinan itu? Nah, enggak dulu. Yang pada saat penerbitan sertifikat berarti kan sudah diukur secara nyata. Ya. Nah itu berubahnya gimana? Iya, karena mungkin aja setelah cek warnanya itu Pak, misalnya dari 21. Tunggu tak potong. Dari warkahnya dicek ya. Dari warkah berdasarkan warkah itu sebelum dikeluarkan sertifikat itu luasnya 10.000 tadi saya bilang. Ya. Tiba-tiba diukur ke luasnya 11.000. Ya 11.000 yang kita terbitkan sertifikat. Nah pertanyaannya di mana? 11.000 yang disertifikat. Tapi ketika diperiksa ulang Pak, artinya kan sertifikat kan punya riwayat ya Pak ya, punya riwayat gitu. Setelah diperiksa ulang dan ditanya ke desa atau kelurahan gitu, ternyata dari misalnya 21 AJB lah yang disodorkan gitu ya Pak ya, ternyata hanya satu yang tercatat di kelurahan. Ternyata hanya satu, ada kurang. Iya, yang 20 lagi ternyata tidak tercatat gitu. Misalnya begitu ya. Jadi kembali lagi ya. Iya. Kesalahan administrasi itu bisa dibetulkan oleh BPN. Jadi BPN yang membetulkan. Oh ini dulu kelirunya di mana? Kalau memang kekeliruan itu dibetulkan administrasi menimbulkan adanya sengketa perdata, ya diperdatakan. Kalau BPN tidak berani membetulkan kesalahan administrasi yang merasa keberatan, bukannya di peradilan tata usaha negara. PT UN Pak ya. Kalau BPN tidak mau membetulkan, tapi kalau ada unsur sengketa perdata yang keberatan yang penting perdata. Oh ini saya belum misalnya belum dibayar, ini saya pernah kasus sertifikat ini ilustrasi sertifikat yang di Bekasi yang masuk Jakarta Timur ternyata belum dibebaskan oleh PT-nya itu. Nah, terpaksa ini silakan aja di pengadilan. Pengadilan bukti bahwa ini memang karena sertifikat keluaran Bekasi sekarang tanahnya di Jakarta Timur. Saya betul-betul mengalami itu. Iya. Jadi silakan, pokoknya kalau ada administrasi BPN merasa oh ini saya salah administrasi bisa membetulkan. Tapi kalau BPN takut membetulkan, silakan bukan BPN ditur, nanti saya nurut satur. Atau ini ada perdata, ya lebih baik perdata. Jadi semua kesalahan karena prinsip pendaftaran tanah kita masih asasnya masih negatif. Jadi sertifikat itu masih bisa dibatalkan, jadi bukan suatu yang mutlak dan juga yang kemudian itu satu data pasti kan. Jadi bisa juga sertifikat ini ada unsur cacatnya bukan pemilikan. Iya, artinya masih bisa dibatalkan ya Pak ya. Sekalipun itu sudah misalnya sudah ada bangunannya gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu asas pendaftaran tanah kita adalah masih negatif. Di UPK mengatakan bukti sertifikat itu hanya bukti yang kuat tidak mutlak intinya. Jadi sertifikat itulah yang membuat sengketa pertanahan masih jalan terus itu karena orang sudah sertifikat atas nama si A dari 30 tahun lagi sepanjang kita asasnya belum berubah ya masih bisa digugat pemilikannya di pengadilan perdata. Ya, artinya gini Pak, artinya kembali ke tadi ada pertanyaan rekan saya bahwa ada satu pemilik diri, ya Pak ya, dia ingin meningkatkan menjadi sertifikat. Nah dia selama ini merasa bahwa dirinya itu adalah milik dia, tidak ada yang menggugat. Gitu. Tetapi ketika dia datang ke BPN dan memeriksa, dia minta peningkatan sertifikat, rupanya diri ini katanya bagian dari satu surat HGB, gitu Pak ya. Itu kalau bagian dari sertifikat HGB, BPN harus bisa mengukur atau melihat. Oh,
lihat lapangan, di lapangan. Oh yang ini betul bagian, ini bukan. Itu harus ada berita acara pemeriksaan. Selama itu nggak ada berarti? Ya berarti masih belum cermat, toh. Masih diragukan bahwa ini masuk sini itu masih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Artinya siapapun yang punya HGB atau SHM sepanjang dia tidak bisa memenuhi standar yang tadi Bapak bilang. Ya, tadi awal saya ada namanya pengembalian batas. Ada kan perintah pengembalian batas di lapangan itu? Iya. Oh iya, ini tanah yang sedang dikuasai si X itu masuk di dalam tanahnya dia. Ya. Adakah berita acara itu? Ya. Jadi itu sebenarnya bisa ya Pak ya, kita tanya ke BPN ya Pak ya? Iya, itu saya ada orang kalau di lapangan ada, kalau itu kita lihat dulu tanah yang di lapangan itu masuk, kita ukur. Oh enggak, ini di luar, oh ini yang masuk, lah masuk silakan, kita mediasikan dulu, silakan kenapa masuk, oh ini punya bukti kiri, ya silakan gugat perdata yang punya kiri itu. Iya. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik, kami lanjutkan saudara ahli. Dan tadi saudara ahli menyebutkan dan menjelaskan mengurangi juga mengenai ada kalimat panitia. Mungkin secara spesifik saudara ahli bisa menjelaskan apa itu panitia, tugas pokok dan fungsinya kurang lebih seperti apa dan terdiri dari siapa saja. Kan kita berbicara mengenai panitia, tentu ada komponen atau instrumen di dalam yang membentuk panitia itu terdiri dari siapa saja. Jadi dari fungsi panitia juga ada yang meneliti riwayat. Itu panitia itu dari staf BPN ada 3 orang dan satu lagi adalah dari kepala desa kelurahan. Panitia itu ada surat keputusannya kalau desa. Itu bertugas meneliti riwayat tanah. Tadi kan sudah tak jelaskan, walaupun tadi jelas ada keterangan dari kepala desa terjun lagi untuk meneliti bersama tugas dari BPN itu ada surat keputusannya. Panitianya ini. Jakarta itu panitia ada beberapa grup panitia. Baik, lanjutan pertanyaan terhadap mengenai panitia tersebut. Berarti konklusinya adalah panitia itu melakukan pengecekan data fisik lapangan dan data yuridis ya? Ya, data fisik dan data yuridis lapangan. Data fisik kan sekaligus dengan pengukurannya itu, oke. Data yuridisnya ya surat-surat. Baik, apakah panitia juga secara spesifik kan ada pembatasan tanah di dalam bidang tanah itu kan ada batas berdasarkan alamat kami utara, selatan, barat dan timur. Nah, terhadap data-data mengenai batas-batas tanah tersebut seperti saya sampaikan tadi juga dilakukan penelitian oleh panitia. Jadi itu kan bersama dicek kembali kan dengan karena ada kepala desa ini dari tanda tangan ini ya di lapangan biasanya panitia itu juga akan pemilik tanah menghadirkan kembali pemilik tanah yang berbatasan itu hadir lagi, nanti dia akan tanda tangan pelaksanaan pengukuran. Jadi pemilik tanah berbatasan itu 2 kali tanda tangan pada waktu pemasangan tanda batas, tanda tangan pada waktu pelaksanaan. Baik. Apakah panitia juga melakukan proses terhadap ada tidaknya sengketa di atas tanah? Jadi tugas panitia itu akan membuat risalah bahwa pemilikan sudah dicek, oke, tidak ada sengketa. Baik. Di dalam risalah yang dikeluarkan dari penelitian panitia tersebut, apakah juga ditandatangani oleh masing-masing komponen risalah atau komponen panitia termasuk kepala lurah? Ya, panitia itu kan tadi anggotanya ada 3 yang dari satu kepala desa tanda tangan lagi. Penerbitan HGB, penerbitan hak milik selalu ada. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya,
Ini terkait mengenai lanjutan dari pertanyaan rekan saya tadi terkait mengenai warta daripada sebuah sertifikat hak guna bangunan. Jadi begini, saya ilustrasikan di dalam suatu perkara, dalam suatu rangkaian perkara yang berkelanjutan, pernah dilakukan pemeriksaan sebuah instansi dalam hal ini, taruhlah misalnya Badan Pertanahan Negara, untuk melakukan penjelasan atau mengklarifikasi mengenai komponen atau warka yang terdiri dari mungkin di dalamnya girik, di dalamnya yang warkanya SHG ya, di dalamnya terdiri girik, surat pelepasan hak atas tanah yang tersusun warta tersebut terdiri dari taruhlah misalnya ada 12 warta yang digabungkan antara girik dan pelepasan hak tersebut. Baik, dengan luas mungkin taruhlah 10.000 meter persegi. Baik. Terus secara berkelanjutan beberapa tahun kemudian terdapat penjelasan lagi dari instansi yang bersangkutan masih konsisten terhadap tanah tersebut, SHGB tersebut, dan konsistensi yang saya maksud bahwa SHGB tersebut belum dipecah, belum diperjualbelikan juga. Nah, tapi di dalam penjelasan beberapa kali kemudian instansi yang mengeluarkan bahwa SHGB tersebut tidak lagi sama. Maksudnya dalam hal ini tidak lagi sama, artinya berubah. Yang tadinya mungkin terdiri dari 10 alas hak, tahu-tahunya berkurang, misalnya 7. Dan luasnya pun berkurang juga. Yang tadi awalnya 1.000 menjadi 8.000 misalnya. Apakah di sini ada bentuk ketidakkonsistenan? Padahal kan secara fakta belum pernah dijual, belum pernah dioper alih SHGB. Nah, apakah ada bentuk ketidakkonsistenan terhadap penjelasan dari organisasi tersebut? Tadi saya kira sudah ada pertanyaan seperti itu, saya ingin sekalian. Artinya berarti ya tidak konsisten kan? Berarti kan tetap aja sertifikat HGB ini diterbitkan atas dasar sekian surat pelepasan kepemilikan. Kalau tiba-tiba berubah itu ya baru. Tapi kalau tiba-tiba berubahnya karena ternyata dulu ada yang kelewatan, masih ternyata ini ada yang belum dibahas, itu bisa terus dibeli terus untuk berita acara mengoreksi kembali gitu. Tapi kalau tidak ada berita acara dan tidak ada proses seperti itu, ya berarti tidak cermat, harus konsisten. Tadi tetap kan bakunya dulu PT ini membeli dari tanahnya pembelian dari 25 bidang, tapi ternyata ini kurang, biasanya kurang kalau bisa kan? Kalau kurang mestinya ini masih ada orang yang belum dibayar, bisa di berita acara ternyata yang 3 ini belum dibayar, atau sebelah mana itu bikin berita acara Pak, baru dibayar, baru juga ternyata bukan 25 sekarang bertambah 2 kan bisa, tapi semua itu harus ada buktinya. Baik, selanjutnya. Nah, terhadap adanya ketidakkonsistenan seperti itu, akhirnya seorang subjek hukum atau warga negara dilaporkan terhadap kasus yang ada kaitannya dengan perubahan yang seperti tadi perubahan jumlah warga dan perubahan luas. Dan salah satu orang yang dijelaskan mengenai adanya warga yang versi beberapa tahun setelah itu diperiksa di dalam proses hukum, dalam proses penyidikan dan penyelidikan di tingkat penyidikan tahap pertama kepolisian. Baik. Tapi akhirnya pada saat dilakukan proses peradilan terhadap orang yang terlaporkan sudah menjadi terdakwa di persidangan, justru orang yang keterangannya sangat vital tersebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, tidak dihadirkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan saudara juga melakukan perhatian terhadap proses penyidikan kasus pertanahan seperti saudara disampaikan tadi. Pertanyaan saya, dengan tidak hadirnya orang yang dari instansi tersebut, apakah dalam artian keterangan-keterangan yang sebelumnya yang diproses diperiksa di dalam proses peradilan dan proses penyidikan dan penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi bukti atau pembuktian di pengadilan? Itu aja. Jadi secara sepihak ya sudah berita acara dalam penyidikan, tapi ternyata, nah kenapa pertanyaan kenapa tidak dihadirkan itu pasti ada alasannya. Kenapa
Jadi apakah ternyata meninggal atau bagaimana itu mungkin ya kalau ada mestinya dan implikasinya terhadap korban pembuktian jaksa, apakah tidak seorang jaksa penuntut itu tidak dianggap tidak mempergunakan keterangannya dia atau keterangan orang tersebut ketika di proses penyidikan itu tidak dipergunakan di dalam persidangan, tidak dianggap secara umum. Itu menurut saya kurang cermat saja. Baik, cukup. Cukup yang beliau. Apa ada yang ketinggalan? Jika saya punya HGB Pak, nah di HGB itu kan ada alamat ya Pak ya, ada alamat gitu. Ya. Terus kalau ada orang kirim surat ke saya dan mengatakan bahwa alamat HGB yang saya punya itu tidak valid, itu kira-kira masalahnya di mana ya Pak? X punya sertifikat. X punya sertifikat HGB. Alamatnya di misalnya di Pondok Indah. Gitu, ya. Terus ada orang mengirim surat ke alamat Pondok Indah ini. Nah saya bilang, oh bukan di Pondok Indah. Gitu. Tapi saya di mana misalnya itu? Cengkareng misalnya itu. Itu biasanya ada masalah apa ya Pak? Ya itu memang kadang-kadang sering begitu ya pindah, tapi kan harus ditelusuri. Iya. Kemana itu kan biasanya datang ya secara resmi. Tetap saja si pengirim itu harus ada bukti bahwa ini sudah diterima oleh sesuai dengan alamat yang di HGB misalnya gitu ya Pak ya. Ya mungkin juga sudah pindah, tapi kan orangnya harus betul-betul sudah terima. Kalau sesuai dengan HGB memang betul di kantor tanah, tapi sering pindah ya. Iya. Nah, sering pindah itu kalau ternyata nggak ada ya harus disusuri. Ya, tapi ya, artinya, gitu. ya, tapi maksudnya alamat yang di HGB itu sebetulnya sudah dicek kan Pak, sudah diperiksa oleh BPN, ya, alamatnya betul. Betul di situ, tapi kemungkinan orang yang pindah kan bisa tanahnya tetap. Iya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa alamat yang di HGB itu misalnya alamat palsu gitu, nggak bisa ya Pak ya? Ya karena pada waktu awal kan sudah itu kan di data awal ada. Oke. Di data awal ada tanah ini di jalan ini kebetulan yang punya ya tinggal di situ. Iya. Ya, sudah kan. Tiba-tiba pindah ya itu lain. Iya, tapi artinya alamat yang tertulis di HGB itu harusnya menjadi alamat yang sah pada saat pendaftaran gitu saat ya. pendaftaran kan memang misalnya tanah ini HGB ini di Jalan Prapancaraya 39 misalnya. Iya. Tapi ternyata ketika saya mengirim surat ke Prapancaraya 39, orangnya mengatakan, oh itu bukan alamat saya gitu kan. Sudah bisa juga rumahnya sudah dijual atau dia pindah, tapi sudah di. Tapi HGB-nya yang masih di situ. Gitu. Yang penting kan HGB ini ternyata di jalan ini. Oke. Itu kebenarannya di situ. Itu kan itu BPN urusannya. Iya. Terus nggak dulu waktu mendata, tapi nama jalan juga bisa berganti. Iya. Nomor rumah juga bisa berganti. Iya. Artinya yang alamat yang terus di HGB itu sesungguhnya adalah alamat yang sudah valid pada saat pendaftaran. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin kami menanyakan kalau untuk letter C sama girik C itu apa ya? Saya belum paham makanya. Ada. Kalau girik C apa? Letter C apa? Ada daerah yang mengatakan letter C yang dengan girik. Oh, gitu. Ada bukti pajak sebelum tahun 60. Begitu Pak. Kalau untuk persyaratan pemilikan itu girik apa? Ya, itu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa sebelum tahun 60 itu full diakui sebagai bukti. Persyaratannya ada Pak? Untuk persyaratan milik girik C. Nah itu dulu kan kantor pajak ya, jadi kantor pajak ini sebelum BPN sudah mendata duluan ya. Jadi BPN itu malah kadang-kadang menumpang dari kantor pajak katanya. Dulu sebelum tahun 60 ya kan sebelum tahun 60 itu kantor pajak itu sudah punya peta-peta. Ya. Nah, itu mereka sudah mendata duluan. Nah, misalkan saya punya tanah nih, saya mau daftarkan girik C. Ada persyaratan tertentu? Ya, penjelasannya masih kan proses fisiknya masih miliknya. Karena kan bisa juga sudah beralih kepemilikan seperti tadi kurang naik, tapi belum dilaporkan ke kantor pajak. Bisa dong? Ya. Nah, misalkan ahli mungkin. Saya misalnya ada tanah kali umpama, tanah kali kelebihan itu. Ternyata tanah itu kan
tidak dimanfaatkan, itu maksudnya saya mau ambil. Apakah itu termasuk girik C atau memang punya negara atau? Nah, jadi ini menarik ya. Iya, Pak. Nah, kalau itu sebagai tanah adat, ini yang sering aturan yang saya pernah ya. Oke, dia makanya saya mau nanya. Ya. Mumpung ahli ada di sini, pengalaman ya, Pak. Digiring 900. Oke. Lalu diukur kemudian jadi 1000. Konsultasi pribadi. Nah, apakah yang kelebihan ini termasuk dalam gratis. tidak? Tapi kalau ternyata yang masuk antara sungai cuma kelebihan 500, nah, ya, dia bisa diberikan tadi kira 900 bisa diberikan 900. Beda ya, ini apa berarti yang 500 tadi ya itu tanah negara termasuk sungainya. Kecuali kalau di Jogja semua bantaran sungai itu adalah milik sungai. Nah, hukumnya sudah cerdas kalau di Jogja. Iya, Pak. Nah, kalau untuk sertifikat tadi Pak, tanyakan sebenarnya. Apakah sertifikat itu terbit dengan sendirinya atau memang dengan persyaratan yang lengkap? Tadi urut-urutannya tadi dari kepastian hukum letak batasnya, kepastian hukum dari objeknya itu terdiri dari kepastian hukum dari letak batasnya. Kepastian hukum letak batasnya itu pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan, bukan oleh petugas. Nah, sekarang yang mengetahui pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan siapa? Belum kita pakai dia kepala desa. Kalau sertifikat ada ninggul, Pak. Sudah jadi. Tahu sertifikat itu sudah jadi. Sudah jadi, Pak. Terus yang dipacarkan apanya? Prosesnya kan tadi urutannya prosesnya. Iya, itu maksud saya prosesnya. Apakah perlu proses itu? Sebenarnya kalau sertifikat sudah jadi ya enggak, kita mau dijual ya langsung jual beli, mau dipecah ya tapi sah punya kepemilikan dia, Pak. Sepanjang belum dibuktikan lain, karena sertifikat itu sepanjang belum dibuktikan lain tetap otentik. Tapi kalau tiba-tiba dari pengadilan itu sertifikatnya tidak sah, kan kembali tadi ke asas pendaftaran tanah kita. Jadi sudah terbit sertifikat tahun 20 tahun, tiba-tiba bisa digugat, tiba-tiba dia kehilangan. Tapi kalau di Malaysia sih, orang sudah terbit sertifikat ya sudah aman. Karena nggak punya dia. Iya sudah. Nah, selama Bapak menjabat jadi BPN, Pak, kalau BPN, Pak, kan ada tumpang pilih antara sertifikat, dua sertifikat atau gitu. Nah, banyak. Nah, kepala BPN itu tahun berapa bilang? Yang sudah letaknya pasti hanya 10%. Kaget. Ya, kalau ya tahun berapa? Saya bilang ya. Nah, sekarang justru sekarang ini ada proyek namanya sertifikat ini. Itu semua tahun 25 ditargetkan semua sertifikat, semua tanah sudah bersertifikat. Sertifikat yang sudah terbit diukur lagi supaya tidak bisa diukur. Dan itu tangki itu ya terus terang di Jakarta ini baru tahun 79 ada peta foto. Peta itu tempat untuk meletakkan bidang-bidang tanah yang sudah terbit sertifikat. Sekarang bagaimana sertifikat yang sebelum tahun 79 jika dimasukkan ke peta yang baru tahun 79 kemungkinan tumpang ini banyak sekali. Terus terang saya justru sampai saya skripsi, tesis, disertasi mengenai sertifikat tumpang ini. Jelas itu salah BPN. Karena yang BPN karena kita punya peta, kita tidak nyerahkan karena pasaran belum ada. Tidak seperti sekarang. Peta itu baru dilengkapi tahun 2010. Ada yang berbeda. Sebelumnya itu diukur, mengukur, membuat peta itu barang yang mahal. Dan banyak sertifikat diterbitkan itu tidak masuk dalam peta. Mana ini yang proyek sekarang? Semua sertifikat yang sudah diukur lagi, masuk lagi, sampai ada yang tumpang ini. Termasuk corona juga bisa. Kalau corona dulu lain ya, corona tidak sampai ke sana. Yang sekarang namanya PPSL. Kalau corona itu dulu ya masyarakat ekonomi mana disertifikatkan. Kalau PPSL ini semua walaupun sudah sertifikat di desa itu 500 sertifikat, ukur lagi, ditata lagi. Tapi persyaratan tetap sama kayak seperti sertifikat kalau corona itu. Ya sama, kalau yang belum sertifikat persyaratannya tetap sama, ada pemasangan tanda batas, ada pengecekan kita kan tak boleh tumpang nilai apa sekolah yang ajukan, contohnya dia punya surat milik atau ya nanti kan itu loh, itu ada namanya ada pengumuman cantumkan peta ya.
ini nanti ada yang proses silakan. Itu bukannya gampang. Terus terang pendapatan tanah di Indonesia itu masih belum praktis. Saya apa itu? Nah, yang subur dan jadi masih karena tidak ya betul-betul diteliti kadang-kadang sertifikat itu yang pengalaman sertifikat kok lambat kan kadang-kadang kita sengaja tunggu kalau memang sengketa dan muncul sengketa kalau enggak walaupun sudah ada batasan ya sebulan harus diumumkan ya tapi yang aneh kalau tanah negara kenapa tidak diumumkan itu memang kelemahan sebenarnya kalau tanah ada harus diumumkan 1 bulan tapi proyek ini dipersingkat 14 hari tapi tetap saja walaupun sudah terbit sertifikat nanti mau ada masih memberi kesempatan kalau salah bukan diterbitkan atas nama pemilik sebenarnya masih bisa digugat di pengadilan. Jadi banyak karena cuma timbul katanya Pak ya. Ya. Jadi itu